Bab 856, Sampul Hanhai. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Orang ini sangat kuat. Di ruang cair yang besar, Master Sekte Solomon terus memancarkan serangan yang sangat mengerikan. Tetapi tidak peduli bagaimana Master Sekte Solomon menyerang, Ming Sparrow yang tidak mati dengan mudah menyelesaikan serangan itu. Mengenai kekuatan Master Sekte Solomon Bengsian, dia masih tenang. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Jiwaku telah berkata bahwa jika kamu menjinakkanku dengan kekuatan setengah abadimu, itu akan seperti mimpi orang bodoh. Dan jika aku tidak menjanjikan beberapa hal kepada Peri Jiao Yue, aku khawatir bahwa di puncakku, dengan kekuatan setengah abadimu, aku bisa langsung membunuhmu. Di sayap di belakang Ming yang tidak mati, ada sedikit semburan api merah, dan kemudian mulut burung itu berkata di awal. Tentu saja, itulah satu-satunya cara untuk melakukannya. Master Sekte Solomon mendengar kata-kata itu dan tersenyum pahit. Dia secara alami mengetahui keaslian dari apa yang dikatakan oleh Ming yang abadi, tetapi pada saat ini kekuatan Ming yang abadi ditekan ke puncak Dodi, dan dia memiliki peluang besar. Dan saya tidak tahu mengapa, Master Sekte Solomon tampaknya cukup aneh bagi orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling dan klan Jiwa. Jelas, orang-orang dari kedua kekuatan ini seharusnya tidak duduk diam dan mengabaikan hal-hal seperti jiwa yang bertarung, tetapi pembangkit tenaga listrik dari kekuatan-kekuatan ini telah tertunda. Muncul, jadi Master Sekte Solomon ingin menyelesaikan semangat juang dengan cepat, jika tidak, itu akan berubah nanti. Orang ini sebenarnya sangat kuat. Melihat ini, orang-orang kuat lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki niat untuk mundur. Di antara mereka, Hua Lexin adalah yang paling jelas. Hua Lexin sebenarnya sudah dipersiapkan dengan baik kali ini. Dia membawa harta karun dari rumah boneka, jimat boneka. Jimat boneka adalah jenis keberadaan yang istimewa. Itu ditujukan khusus untuk boneka. Setelah menggunakannya, itu dapat meningkatkan kekuatan boneka secara signifikan. Dengan keberadaan jimat boneka, Hua Lexin memiliki keyakinan untuk membuat bonekanya meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Saya khawatir dengan bantuan jimat boneka, dia tidak akan takut menghadapi Dou di bintang 8 yang kuat. Namun melihat Guni secara langsung memanggil Lord Solomon dengan cara tertentu, dan kekuatannya tidak tergerak sama sekali, dengan kekuatan setengah abadi, dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang. Sial, dia mengutuk dengan kejam, dan segera mundur ke tepi. Dan burung hantu mayat hidup di atas langit tampaknya tidak ingin membunuh orang-orang ini. Jadi dia langsung menunjukkan pintu masuk dan membiarkan Hua Lexin melarikan diri. Setelah kedatangannya, Feng Hong juga menjarah secara langsung. Pembangkit tenaga listrik semi-abadi sudah dapat membuktikan terlalu banyak, dan tidak perlu tinggal di sini segera. Pada saat berikutnya, jejak keengganan muncul di hati para ahli lainnya, tetapi di bawah keseimbangan, hidup mereka masih yang paling penting, jadi mereka menyapu mereka keluar. Dan Master Sekte Solomon tidak bermaksud membunuh mereka semua. Bagaimanapun, para murid ini, sebagai bibit terbaik di sekte, pasti memiliki sesuatu untuk menyelamatkan hidup mereka, jadi tidak perlu menyinggung begitu banyak sekte. Sampai sekarang, hanya ada 3 orang yang tersisa di dunia yang meleleh ini, Guni, Wang Xie, dan Qi Haoxing. Kedua orang ini, apakah mereka belum lari? Guni menatap 2 orang lainnya dengan ekspresi tercengang, sedikit tidak percaya. Saya khawatir orang-orang ini melakukan ini, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Sekarang mereka adalah Master Sekte Solomon, dan kekuatan setengah abadi yang bermartabat, mereka berdua tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Dan mereka berdua tampaknya tidak terburu-buru. Mereka menemukan tempat untuk bersembunyi dari pertempuran antara Lord Solomon dan Undead Nether Sparrow, dan menunggu dengan tenang kesempatan itu. Sekte Master Solomon melirik beberapa orang yang tersisa secara acak, tetapi tidak bergerak. Bagaimanapun, mereka tidak takut dengan kekuatan mereka yang bermartabat dan setengah abadi. Undead Ming, tampaknya jika kamu tidak menunjukkan beberapa keterampilan nyata, aku khawatir kamu tidak akan menyerah padaku hari ini. Sekte Master Solomon berkata sambil tersenyum tipis, dan kemudian menyingkirkan ki hitam aneh itu. Dia tahu bahwa ki hantu ini sangat berbahaya bagiku. Hantu mayat hidup dengan nyala api yang membara tidak memiliki banyak efek. Karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Undead Ming, terlepas dari apa yang ingin dilakukan Sekte Master Solomon,
membuka mulutnya, dan nyala api yang sangat terang meraung ke arahnya. Jangan remehkan nyala api ini. Dikatakan bahwa hantu mayat hidup adalah roh petarung yang mengetahui api mayat hidup. Jika cukup beruntung untuk memurnikan dan melahap mayat hidup, menurut ingatan mayat hidup, sangat mungkin untuk mendapatkan api suci legendaris, api mayat hidup. Meskipun nyala api hantu abadi saat ini tidak sebanding dengan nyala api suci, kekuatannya jauh lebih kuat daripada nyala api biasa atau bahkan nyala api yang berbeda. Selain itu, saat ini, mereka berdua adalah dunia yang meleleh di bawah kaki mereka, sehingga kekuatan nyala api berada dalam kisaran meningkat. Api yang mengerikan, roh-roh petarung seperti itu memenuhi syarat untuk menjadi roh petarungku. Menghadapi nyala api Ming yang tidak mati yang cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di puncak Kaisar Dou, Master Sekte Solomon tidak hanya tidak takut, tetapi bahkan menunjukkan sedikit senyuman. Kematian, burung hantu abadi menelannya dalam satu suap, dan energi mengerikan yang luar biasa terbang dalam sekejap, dan mengenai Lord Solomon dalam sekejap mata. Senang bisa datang, lihat aku. Pada saat berikutnya, Master Sekte Solomon mengambil sesuatu dari tangannya, dan segera menghadapi api yang menyala-nyala. Itu adalah, orang baik, kamu sangat bersedia. Pupil mata Wang Xie menatap benda di tangan Solomon. Benda yang muncul di tangan Master Sekte Solomon tidak besar atau kecil, sedikit seukuran kepalan tangan, dengan cahaya hijau yang mempesona menyala di sekujur tubuhnya, dan kekuatan misterius terpancar darinya, tak terduga seperti lautan. Fast Sea Cover. Pada saat ini, Undead Might Sparrow tiba-tiba berbicara, dan suaranya penuh dengan suara yang luar biasa. Hancurkan. Master Sekte Solomon tidak ragu-ragu, hanya membuka mulutnya, dan dengan pembukaan Master Sekte Solomon, api yang menyilaukan yang sangat mengancam jiwa itu langsung ditelan oleh Fast Sea Cover di tangannya. Itu sebenarnya Fast Sea Cover, itu adalah benda langka di artefak peri. Dikatakan bahwa itu dapat menyerap semua kekuatan, dan karena pembentukannya cukup istimewa, ia memiliki pengekangan yang kuat terhadap api. Sepertinya Master Sekte Solomon benar-benar datang dengan persiapan. Melihat ini, Wang Xie tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Faktanya, Hanhai Cover selalu menjadi satu dari 10 artefak abadi teratas yang telah beredar di Suantian 3 Days gelombang. Aku tidak dapat membayangkan bahwa itu benar-benar ada. Dalam Suantian 3 Days, ada 10 artefak abadi yang diketahui, banyak di antaranya dikumpulkan oleh Sekte Super, dan Fast Sea Cover ini adalah salah satunya. Semua orang tahu kekuatan Hanhai Cover. Ini adalah artefak abadi yang terkenal di antara artefak abadi. Banyak pembangkit tenaga Suantian telah mencarinya seumur hidup dan belum menemukannya. Tanpa diduga, itu ada di tangan Master Sekte Solomon. Tekan aku. Setelah beberapa saat, Solomon memusnahkan serangan api yang dipancarkan oleh hantu mayat hidup, dan melemparkan Fast Sea Cover di tangannya ke burung mayat hidup. Begitu tudung laut meninggalkan tangannya, tiba-tiba berubah menjadi kuali hijau besar dengan ukuran 100 zang, dan menekannya ke arah burung pipit mayat hidup. Kelompok ini diselimuti, dan aku takut kekuatan burung pipit mayat hidup dapat ditekan dalam sekejap. Menurut Solomon, kekuatan Lord juga dapat meninggalkan reruntuhan secara langsung. Pada saat itu, semangat juang akan jatuh ke tangan Lord Solomon dalam arti sebenarnya. Tidak sabar, biarkan orang ini berhasil bersama. Aku khawatir keadaan akan sangat merepotkan nanti. Wang Xie melirik Buni dan Qi Haoxing di sebelahnya, dan kemudian sosok itu meninggalkan mereka seketika. Jelas apa yang dia tuju. Orang ini, tidak bisakah kau tahan lagi? Baiklah, aku akan memberitahumu apa artinya bersaing dengan burung snipe dan kerang demi keuntungan nelayan. Namun, burung pipit abadi ini juga menarik. Apakah kau ingin bergerak? Meskipun kekuatan Hanhai Hut sangat kuat, masih jauh dari mampu menekan hantu mayat hidup. Master Sekte Solomon ini terlalu bodoh. Qi Haoxing berkata dengan sangat kejam. Burung hantu abadi menekannya dan pergi. Bum bum bum. Di atas langit, sayap di belakang Undead Nether Sparrow berkedip tidak normal, dengan kekuatan api yang kuat, menahan penindasan Fast Sea Cover secara tiba-tiba. Undead Ming tahu bahwa jika ditekan oleh Fast Sea Cover ini, saya khawatir dia akan dibawa pergi oleh Solomon Sekmaster. Meskipun Undead Ming benar-benar ingin menggunakan cara manusia untuk meninggalkan reruntuhan, tetapi saat ini, dua ras jahat luar angkasa di bagian terdalam istana belum terselesaikan, dan mereka belum bisa pergi. Dan Undead Ming tahu bahwa harta karun terbesar di reruntuhan ini adalah kekuatan jiwa bertarungnya sendiri dan kekuatan warisan,
jadi dia muncul di sini untuk menarik perhatian orang-orang ini. Jika tidak, dengan situasi saat ini, sarana di tangan orang-orang ini terlalu besar. Jika mereka pergi ke tempat warisan, tidak diragukan lagi bahwa dua ras jahat dari luar wilayah itu akan merusak segelnya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Kedua orang asing yang dimuliakan itu merusak segel pada saat yang sama, dan semua orang di sini takut dikubur bersama mereka, dan warisan peribulan mungkin dalam bahaya. Ayo bermain dengan mereka dulu. Yutu akan membawa orang-orang itu ke tanah warisan dari kejauhan. Aku khawatir akan ada waktu. Dan dua orang di sebelahnya tampaknya tidak sederhana. Ming yang abadi memiliki ide di dalam hatinya, dan segera ditelan oleh Fast Seekover. Ah, ah, ah. Teriakan keluar dari Unding Underworld Sparrow, dan kemudian tubuh Unding Underworld Sparrow tiba-tiba ditandai dengan tanda hijau Fast Seekover. Selesai. Master Sekte Solomon sedikit terkejut saat melihat ini. Dia tahu bahwa begitu tanda ini muncul, kekuatan hantu mayat hidup akan terikat, dan aku khawatir itu tidak akan lepas dalam waktu singkat. Golum. Dengan suara, sosok hantu mayat hidup jatuh langsung ke lava cair dari udara, memercikkan banyak lava panas, tetapi napas hantu mayat hidup benar-benar turun. Guni, pergi. Master Sekte Solomon tidak ragu-ragu. Karena dia mengambil kembali Fast Seekover ke tangannya, dia segera menyapunya ke arah pintu keluar. Pada saat yang sama, Undead Nether Sparrow yang jatuh ke lava cair juga sedikit terpengaruh oleh tanda khusus Fast Seekover, dan bahkan mengikuti Master Sekte Solomon. Hentikan untukku. Melihat pemandangan ini, Wang Xie segera berteriak, dan kemudian, formasi khusus berwarna merah terang perlahan muncul di bawah kakinya. Formasi itu melingkar, dengan segitiga berdarah di lingkaran tersebut. Pada saat ini, Wang Xie berdiri di tengah, dan aura yang sangat berdarah terpancar darinya. Apa yang dilakukan orang ini? Guni baru saja akan melarikan diri ke sini bersama Lord Solomon, tetapi terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Namun, keduanya juga tahu pentingnya semangat juang, jadi mereka langsung menyapu ke arah pintu keluar. Feng, karena formasi dewa misterius muncul di bawah kaki Wang Xie, auranya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Seketika, wajah Wang Xie menjadi cemberut, dan dia menembakkan gas beracun langsung ke pintu keluar ruang cair. Gas beracun baru saja muncul, dan air di sekitar pintu keluar di sini segera terhalang. Bahkan jika Master Sekte Solomon menghadapi gas beracun yang mengerikan itu, ekspresinya sedikit berubah. Wah, kamu mencari kematian. Saat berikutnya, Master Sekte Solomon sangat marah, dia tidak ingin menaruh dendam dengan Sekte Wandu. Tetapi jika Wang Xie melakukan ini, dia tidak bisa menyalahkannya lagi, semuanya adalah kesalahan Wang Xie. Ambil nyawamu. Master Sekte Solomon memegang Fast Seekover di satu tangan, dan Ming yang tidak mati dipaksa untuk mengikuti di belakang keduanya, dan dengan tangan lainnya, kekuatan hidup dan mati yang mengerikan langsung menyerang Wang Xie. Wang Xie hanyalah pembangkit tenaga listrik tingkat Do Emperor bintang 7. Menghadapi pukulan dari seorang ahli setengah abadi, dia mungkin bisa jatuh di tempat. Terserah kamu. Pada saat berikutnya, Wang Xie menyemburkan seteguk darah, lalu menetes ke formasi segitiga di bawah kakinya. Aneh untuk mengatakan bahwa darah Wang Xie sebenarnya berwarna hijau, yang membuat orang merasa sangat dingin, tetapi saat berikutnya, ketika darah hijau Wang Xie meresap ke dalam formasi segitiga di bawah kakinya, dalam formasi itu, tiba-tiba lapisan hitam yang aneh muncul. Boom-boom. Serangan Lord Solomon yang tampaknya mengerikan jatuh pada gas hitam dari formasi segitiga, dan kemudian Lord Solomon langsung dikejutkan oleh gas hitam beberapa langkah mundur. Benda ini aneh. Master Sekte Solomon segera merasakan bahwa formasi segitiga itu aneh, tetapi ketika Master Sekte Solomon melihat bahwa telapak tangannya yang baru saja menyerang Wang Xie benar-benar mengeluarkan napas yang sangat dingin, dia segera menarik napas dalam-dalam. Gas beracun yang sangat ganas. Rao, dengan kekuatan Master Sekte Solomon sekarang, sangat waspada saat menghadapi gas beracun hitam di atas formasi segitiga. Sudah hampir waktunya, kamu tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, kalau tidak kamu akan dilenyapkan oleh kekuatan peri bulan yang tersisa. Ada juga semburan ketidaksenangan di pipi Solomon. Jelas, saat dia tinggal di sini lebih lama dan lebih lama, kekuatan kaisarnya sendiri juga menurun secara tidak jelas. Aku khawatir setelah beberapa saat, kekuatannya akan ditekan ke puncak Dodi. Keluarlah. Setelah beberapa saat, Wang Xie, yang terbungkus racun hitam,
tiba-tiba tertawa aneh. Suaranya sangat suram, bergema di seluruh dunia yang meleleh. Susu. Pada saat berikutnya, di dalam gas hitam, seekor monster berukuran sekitar 10 meter lahir langsung dari langit. Bahkan dengan bantuan gas beracun hitam untuk menyamar, Guni dapat menemukan bahwa itu adalah seekor laba-laba. Laba-laba itu memiliki 8 kaki, dan kakinya tampaknya membawa racun yang mematikan, dan mata majemuknya juga 3 pasang. Yang lebih dilebih-lebihkan adalah perut laba-laba ini memiliki wajah seperti manusia. Benda ini, aku tidak menyangka Sekte Wandu akan memberikan benda ini kepadanya. Tampaknya bakat Wang Xie ini lebih tinggi dari yang kukira. Meskipun Master Sekte, Solomon sangat cemas, dia melihat bahwa dia keluar dari atas racun hitam. Wajah monster itu sedikit berubah. Master Sekte, apa itu? Guni juga merasakan banyak tekanan. Kekuatan monster itu gelombang mungkin hampir sama dengan Master Sekte Solomonnya. Bahkan dengan bantuan gas beracun, itu akan menjadi lebih kuat. Benda itu harus dianggap sebagai asal mula Sekte 10.000 racun. Asal mula Sekte racun adalah tubuh jahat yang beracun. Dan asal-usul gerbang Wandu adalah binatang ajaib yang disebut laba-laba ajaib. Monster jenis ini secara alami kecanduan racun, tidak beracun, dan mencari nafkah dengan melahap monster beracun lainnya. Dikatakan bahwa laba-laba ajaib berwajah 8 yang terkuat harus memiliki tingkat pertempuran abadi. Solomon berkata dengan suara yang dalam, jelas hal ini sangat sulit untuk dihadapi. Petik 2. 8 sisi. Kata Guni, 8 sisi tidak mengacu pada wajah, tetapi pada kekuatan laba-laba ajaib. Lihat, tempat di mana pergelangan kaki monster itu terhubung ke tubuh, yaitu perut, apakah benda yang sedikit menonjol di atasnya tampak seperti wajah manusia? Kata Master Solomon. Petik 2. Benar saja, tetapi menurut apa yang Anda katakan, Master Sekte, orang ini sebenarnya adalah laba-laba iblis berwajah 7. Guni memeriksanya dengan cermat, dan tiba-tiba menemukan bahwa monster yang tersembunyi di racun hitam itu sebenarnya memiliki 7 wajah. Benar sekali, laba-laba iblis berwajah 7, ini adalah binatang ajaib yang sebanding dengan manusia di tingkat setengah abadi. Setelah Solomon selesai berbicara, matanya menjadi waspada, dan dia jelas menyadari mata jahat orang itu. Laba-laba iblis berwajah 7, berikan padaku. Makan dia, semuanya milikmu. Wang Xie berkata dengan agak muram, jelas menggunakan formasi segitiga, mengubah napas Wang Xie dan bahkan nada bicaranya, Guni, ambil benda ini dan mundurlah. Wajah Master Sekte Solomon menjadi muram. Dia tahu bahwa dia hanya bisa melakukannya dengan cepat, dan segera menyerahkan vas si cover kepada Guni dan berkata, baiklah. Mendengar kata-kata itu, Guni dengan hati-hati mengambil vas si cover, takut benda itu akan rusak, lalu minggir. Baru saja memulai vas si cover, energi yang sangat besar dengan asal yang sangat kuat bergema di tangannya, seolah-olah dia memegang kekuatan laut. Orang ini, biarkan kamu berhenti sebentar. Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa Sekte Wandu bahkan akan menyerahkan benda ini kepada Wang Xie. Laba-laba ajaib, bahkan Sekte 10.000 racun, sangat sedikit. Mereka menganggapnya sebagai harta karun. Dan laba-laba iblis berwajah 7 ini mungkin sangat berharga di Sekte 10.000 racun. Qi Haoxing berdiri di samping dan berkata perlahan. Sampai saat ini, kekuatan jiwa dan bahkan kesadaran Qi Haoxing semuanya telah menghilang. Pada saat ini, Qi Haoxing bukan lagi Qi Haoxing. Lakukan, Wang Xie berkata dengan muram, lalu gas beracun hitam itu membungkus laba-laba iblis berwajah 7 itu dan melancarkan serangan langsung ke Master Sekte Solomon. Zizi, laba-laba iblis berwajah 7 itu bergerak dengan kecepatan tinggi, tak lupa memuntahkan massa penuh daya penghancur dan korosif yang kuat ke mulut Solomon. Sabu-sabu, Master Sekte Solomon juga bukan seorang vegetarian, jadi sosoknya melesat dan dia langsung menghindarinya. Namun, racun hitam itu menuju ke ruang di belakang Master Sekte Solomon. Zizi, dengan suara lemah, bubur cair itu langsung terkorosi dan terbentuklah lubang besar. Racun yang begitu mengerikan, saya khawatir kekuatannya tidak cukup untuk orang kuat setengah abadi, dan akan langsung mati. Master Sekte Solomon berteriak keras, lalu di telapak tangannya, energi hantu yang menyilaukan muncul, menyerang laba-laba iblis berwajah 7. Itu, bum-bum-bum, energi hantu yang mengerikan dan serangan racun itu berpadu menciptakan ledakan di seluruh langit, membuat dunia lahar ini cukup pedih. Orang ini,
Mengapa dia memiliki roh hantu dari dunia hantu? Pada saat ini, Wang Xie juga menemukan sesuatu yang salah, dan segera membuka mulutnya. Ki hantu, hati adalah energi khusus yang hanya dimiliki oleh hantu di dunia hantu. Tebasan hantu. Setelah beberapa saat, energi hantu di tangan Master Sekte Solomon mengembun menjadi pedang iblis hitam, dan kemudian mengangkatnya dengan ringan, dan gelombang yang sangat tajam langsung lahir. Bertahan, Wang Xie terkejut ketika dia melihat ini, tetapi dia tidak punya waktu untuk ragu, dan serangan itu segera mendarat di laba-laba iblis berwajah 7. Zizi, laba-laba iblis berwajah 7 itu terkena pukulan yang begitu kuat dari Master Sekte Solomon, dan racun hitam yang melilit tubuhnya langsung menghilang banyak, dan napasnya sedikit melemah. Jelas serangan Master Sekte Solomon terlalu kejam. Tidak, ini adalah dunia yang meleleh. Laba-laba iblis berwajah 7 itu terlalu lemah. Sepertinya kita harus bertarung dengan cepat. Wang Xie memanggil laba-laba iblis berwajah 7 itu. Secara alami, dia kehilangan esensi darahnya, jadi Wang Xie tentu saja tidak mau buang-buang waktu, atau biarkan Master Solomon ini berhasil, maka yang menanti Anda adalah kematian. Laba-laba, berwajah 7, berwajah 5. Saat berikutnya, Wang Xie langsung memanggil laba-laba berwajah 7 yang menyerang itu. Ketika laba-laba iblis berwajah 7 mendengar kata-kata itu, tempat dengan 7 wajah di perutnya tiba-tiba berubah menjadi 7 bola yang terangkat, dan saat ini, 5 dari 7 itu berkedip dengan warna-warna cemerlang yang tidak biasa. Gas beracun yang sangat ganas. Melihat ini, Master Sekte Solomon segera menggoyangkan telapak tangannya yang memegang pedang iblis Ki hantu. Bunuh aku, Wang Xie berteriak keras, dan kemudian 5 bola indah di laba-laba iblis berwajah 7 memancarkan gas beracun yang mematikan, dan bergegas menuju Master Sekte Solomon. Mencari kematian, menghadapi serangan seperti itu dari laba-laba iblis berwajah 7, Master Sekte Solomon secara alami tahu betapa mengerikannya benda ini, jadi dia segera memarahi, dan hanya ingin mengangkat pisau iblis di tangannya, tetapi tiba-tiba terhalang oleh benda putih tebal. Jaring laba-laba, Master Sekte Solomon menoleh untuk melihat, dan dia tidak tahu kapan dia dikelilingi oleh banyak jaring laba-laba. Sialan, kapan benda ini muncul? Master Sekte Solomon terkejut, tetapi dia tidak akan bisa melepaskan diri untuk sementara waktu. Jaring laba-laba itu benar-benar muncul tanpa suara. Guni juga sedikit khawatir saat ini. Bagaimanapun, jaring laba-laba itu baru saja muncul, tetapi Guni dapat melihatnya dengan jelas. Saat itulah Master Sekte Solomon menyerang laba-laba berwajah 7, laba-laba ajaib berwajah 7 itu diusir, tetapi Guni tidak tahu mengapa Master Sekte Solomon mereka tidak menemukannya. Anestesi yang kuat sekali. Tubuh, jangan patuh. Hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, Master Sekte Solomon meneteskan keringat di dahinya. Tubuhnya terjerat oleh jaring laba-laba aneh dari laba-laba iblis berwajah 7, dan seluruh tubuhnya juga diserbu oleh anestesi yang sangat khusus. Pada saat ini, Master Solomon hanya merasakan kepalanya pusing dan hampir pingsan. Jika bukan karena Master Sekte Solomon yang memiliki kekuatan setengah tingkat abadi, dia akan langsung terpana oleh jaring laba-laba, sehingga menjadi makanan lezat bagi laba-laba iblis berwajah 7. Kaki ajaib berwajah 5, bunuh dia. Tubuh Wang Xie juga mulai melemah, tetapi bagi Wang Xie, selama dia membunuh Master Sekte Solomon dan melahapnya. Aku khawatir laba-laba iblis berwajah 7 miliknya dapat berevolusi menjadi iblis berwajah 8 yang sebenarnya. Laba-laba, ketika saatnya tiba, itu dapat dibandingkan dengan monster manusia yang melawan makhluk abadi. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Meskipun hal semacam ini tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama, itu jelas sangat bagus sebagai pembunuh terakhirnya. Zizi, mendengar kata-kata itu, laba-laba iblis berwajah 7 itu tiba-tiba memiliki 5 bola kecil yang menonjol keluar dari perutnya, meneteskan cairan 5 warna, dan kemudian perlahan-lahan melilit 5 kaki tipis laba-laba iblis berwajah 7 itu. Bajingan, melihat ini, Master Sekte Solomon tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi secara diam-diam, dan bila iblis di tangannya juga langsung jatuh ke dunia yang meleleh. Jelas, kekuatan anestesi terlalu besar, sehingga Master Sekte Solomon yang setengah abadi bahkan tidak dapat memakannya, pergi. Tetapi saat berikutnya, ada pandangan aneh di mata Master Sekte Solomon, dan di telapak tangan, napas putih bersih tiba-tiba muncul. Gelombang napas itu langsung mengisolasi semua gas beracun, sangat misterius. Bunuh,
Begitu suara Wang Xie jatuh, seluruh dunia yang meleleh memancarkan racun mematikan dari laba-laba iblis berwajah 7. Zizi, laba-laba iblis berwajah 7 itu menuruti kata-kata Wang Xie, dengan lembut mengangkat kelima kakinya yang dicat dengan racun 5 warna, dan melesat ke arah Master Sekte Solomon. Dengan serangan yang begitu mengerikan, Master Sekte Solomon juga terperangkap dalam belenggu laba-laba iblis berwajah 7. Jika dia terkena laba-laba iblis berwajah 7, saya khawatir kekuatan setengah abadi Master Sekte Solomon juga akan jatuh seketika. Berakhir, mulai sekarang, Tuan Solomon sudah tidak ada lagi. Master Sekte Solomon yang bermartabat benar-benar jatuh ke tangan salah satu juniorku. Jika ini tersebar, aku khawatir itu akan membuat orang lain tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Wang Xie tertawa saat ini. Benarkah, anak muda, dia terlalu muda. Jiang masih tua dan seksi. Setelah Master Sekte Solomon selesai berbicara, cahaya putih terang tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan kemudian laba-laba berwajah 7 yang membuat pukulan fatal pada Master Sekte Solomon langsung dibunuh oleh Solomon. Master Sekte Solomon langsung menusuk tubuh laba-laba iblis berwajah 7 dengan telapak tangannya dengan cahaya putih murni. Dan laba-laba iblis berwajah 7 tidak dapat mempercayainya sampai dia meninggal. Master Sekte Solomon jelas sudah berada di sakunya sendiri. Bagaimana dia bisa melepaskan diri dari belenggu jaring laba-labanya, dan cahaya putih murni itu benar-benar dapat menahan racunnya yang mematikan tangan es sutra surgawi. Wang Xie terkejut, melihat cahaya putih bersih di tangan Solomon, dan segera membuka mulutnya. Dari lingkaran cahaya putih bersih, Wang Xie dapat merasakan bahwa dia berada dalam gas beracun yang kuat dan tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Aku ingat guruku mengatakan bahwa di dunia ini, hanya ada 3 hal yang dapat mengisolasi laba-laba ajaib berwajah 7. Tidak diragukan lagi, benda yang muncul di tangan Master Sekte Solomon di depannya adalah salah satunya. Tangan es sutra surgawi, ini adalah sejenis benda seperti sarung tangan. Mengenakannya, dapat mengisolasi sebagian besar racun dan gas beracun di dunia. Meskipun benda semacam ini sangat sulit dibuat, dan hanya sekali pakai, benda ini dapat digunakan untuk melawan laba-laba iblis berwajah 7, itu sudah cukup. Kamu memiliki penglihatan, tetapi, sudah berakhir. Master Sekte Solomon selesai berbicara, tetapi sudut mulutnya tersenyum sinis, dan kemudian, di bawah tatapan kaget Wang Xie, dengan bantuan kekuatan isolasi khusus dari tangan es sutra, dia langsung menembus ke dalam tubuh laba-laba iblis berwajah 7 itu. Qi Cheng Qi. Tangan Master Sekte Solomon baru saja menembus tubuh laba-laba iblis berwajah 7, dan tiba-tiba laba-laba iblis berwajah 7 itu mengeluarkan suara yang sangat keras. Laba-laba iblis berwajah 7, itu kuat, tetapi dipukul oleh Master Sekte Solomon seperti ini, saya khawatir itu tidak akan lolos dari akhir kejatuhan. Berhenti, bajingan, kamu tidak boleh mati. Melihat ini, Wang Xie segera menyadari apa yang dilakukan Tuan Solomon, dan segera pupil matanya memerah, mengutuk Tuan Solomon. Meledak, Master Sekte Solomon secara alami mengabaikan Wang Xie, dan tiba-tiba meremas, dan tiba-tiba kekuatan yang sangat tirani keluar, dan laba-laba iblis berwajah 7 itu berubah menjadi kabut darah di langit dan menghilang di ruang ini. Bau darah dan racun memenuhi ruangan. Dasar bajingan tua, melihat ini, Wang Xie memuntahkan seteguk besar darah hijau dari tubuhnya. Laba-laba ajaib berwajah 7 ini makmur dan makmur bersama Wang Xie. Sekarang laba-laba ajaib berwajah 7 telah sepenuhnya jatuh, Wang Xie secara alami telah menderita kerusakan yang tak terhapuskan. Kamu bisa saja membunuhku sekarang, tetapi kalian anak muda terlalu sembrono, jadi kamu kehilangan kesempatan terbaik. Jadi, untuk menebus kesalahan ini, kamu juga harus mati. Sebelum Wang Xie bisa selesai berbicara, senyum aneh muncul di sudut mulut Solomon, dan kemudian sosoknya bergerak, dan kekuatan hidup dan mati yang mempesona muncul di tangannya, langsung menghadap Wang Xie. Tuan Solomon, kebencian hari ini, balasannya besok. Wang Xie terluka parah, dan dia tahu bahwa tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, lalu dia menggertakkan giginya, memuntahkan seteguk darah, dan menyemprotkannya langsung ke formasi segitiga di bawah kakinya. Saat Wang Xie melakukan ini, formasi segitiga itu langsung meledak dengan kekuatan misterius, dan kemudian tubuh Wang Xie berubah menjadi gas beracun hitam dan menghilang seketika. Berlari sangat cepat, tapi bukan keinginanku untuk memiliki kebencian sebesar itu dengan Sekte Wandu. Lupakan saja,
Prioritas utama sekarang adalah mengembalikan semangat juang terlebih dahulu, dan ketika aku melahap semangat juang, apalagi sekte 10.000 racun belaka, bahkan seluruh 3 hari Suantian, aku khawatir itu tidak akan dapat membantuku. Hahaha, suara panik Tuan Solomon hanya bergema di dunia yang meleleh ini. Guni, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Setelah kamu kembali, 12 Tuan Solomon pasti akan menggantikanmu. Ketika saatnya tiba, sumber daya di gerbang juga akan condong ke arahmu. Master Sekte Solomon juga tidak melupakan pujian Guni, dan segera berkata. Murid itu berterima kasih kepada Master Sekte. Guni mendengar kata-kata itu dan langsung sangat gembira. 12 Master Solomon, kondisi yang begitu menarik, bisa dikatakan membuat iri. Karena begitu kamu menjadi salah satu dari 12 Master Solomon, pencapaianmu di masa depan tidak akan terbatas. Dan sumber daya Solomon sangat besar, dan mudah untuk mengatakan bahwa sumber daya itu condong, tetapi Guni tahu bahwa hari baiknya akan datang. Ayo pergi. Setelah Master Sekte Solomon selesai berbicara, dia melirik burung pipit dunia bawah mayat hidup yang sangat pendiam, lalu berbicara. Ayo pergi. Guni juga mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu, lalu mengambil vas si cover di telapak tangannya dan keluar menuju dunia yang meleleh. Manusia-manusia ini benar-benar mampu. Mink mayat hidup memandang beberapa orang dengan tenang. Bagaimanapun, dengan kekuatan Unding Mink, jika dia ingin membebaskan diri, itu pasti akan sangat mudah, tetapi waktunya belum tiba. Hebat dan hebat. Aku tidak menyangka bahwa Master Sekte Solomon dapat membunuh laba-laba iblis berwajah 7. Kupikir benda itu akan menjadi masalah yang pelik. Sepertinya aku benar-benar ingin berterima kasih kepada Master Sekte Solomon. Tepat saat keduanya hendak pergi, Qi Haoxing tiba-tiba bertepuk tangan dan tertawa. Qi Haoxing, aku sarankan kamu untuk segera kembali. Kakakmu dibunuh oleh Xiao Yan, mengapa kamu masih di sini, bajingan? Jika kamu ingin mencari kematian, aku bisa memenuhimu. Guni mendengar kata-kata itu, dan niat membunuh muncul. Dengan Solomon Lord miliknya, Guni tidak akan bersikap sopan kepada orang ini. Namun, ketika mata Solomon melihat Qi Haoxing, dia memberi isyarat kepada Guni untuk tidak berbicara. Bagaimana? Menghadapi pemandangan tiba-tiba dari pemilik pintu, Guni sedikit bingung. Aku tidak menyangka kamu masih akan datang. Setelah beberapa saat, Solomon berbicara sedikit kepada Qi Haoxing. Jelas, hanya dengan satu tatapan, Master Sekte Solomon tahu bahwa orang di depannya bukan lagi Qi Haoxing. Karena kamu tahu, maka serahkan semangat juang, agar tidak membiarkanku melakukannya. Kata Qi Haoxing, lakukan, Master Sekte. Qi Haoxing ini hanyalah seorang yang kuat di tahap awal 7 bintang Dodi, kita tidak perlu takut padanya. Guni tentu saja tidak tahu perubahan Qi Haoxing dan berkata dengan ragu. Orang ini bukan lagi Qi Haoxing. Menghadapi pertanyaan Guni, Master Sekte Solomon menghela napas sedikit. Apa? Guni mendengar kata-kata itu, dan segera mengalihkan perhatiannya ke Qi Haoxing gelombang dan menemukan bahwa aura orang ini sangat jahat, dan bahkan memiliki aura yang membuatnya takut, yang jelas berbeda dari Qi Haoxing. Bagaimana ini bisa terjadi? Guni terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Sepertinya orang ini digunakan sebagai media untuk mengangkut anggota keluarga kerajaan Xuanling yang kuat ke reruntuhan. Raja Xuanling ini kejam, tetapi dia sangat kejam. Kata Master Sekte Solomon, karena kamu tidak membayar, jangan khawatir, seseorang akan memperlakukanmu dengan baik. Hahaha, suara gila Qi Haoxing terdengar perlahan, dan saat suara Qi Haoxing terdengar, tiba-tiba, tanda khusus yang berkedip-kedip tidak biasa di tubuhnya perlahan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dan saat berikutnya, tanda pada Qi Haoxing melepaskan formasi di ruang di depan ketiganya. Formasi itu, ruang itu sedikit bergetar, sepertinya seseorang akan datang. Setelah melakukan semua ini, Qi Haoxing sedikit menahan aura jahat di tubuhnya, tetapi dia tahu bahwa semua orang di Legiun Pencinta Naga masih membenci kekuatan jahat. Namun, menurut kewaspadaan Raja Xuanling, orang lain seharusnya tidak tahu bahwa Raja Xuanling bekerja sama dengan ras jahat asing. Lagi pula, hanya sedikit orang di Legiun Pencinta Naga yang tahu bahwa Raja Xuanling, klan jiwa, dan bahkan dunia hantu memiliki beberapa kontak. Orang tua, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku tidak menyangka kamu akan dipromosikan menjadi setengah abadi. Ini membuatku sangat tidak senang. Saat ruang itu terbuka, sekelompok sosok tiba-tiba muncul darinya.
Semua legiun pencinta naga dari keluarga kerajaan Xuanling. Qin Tian, Master Sekte Solomon memandang orang-orang di depannya, tetapi perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Dia tahu bahwa hari ini, saya khawatir akan terjadi pertempuran sengit, Qin Tian. Mendengar ini, Guni langsung menarik napas beberapa kali. 3 legiun utama keluarga kerajaan Xuanling sudah dikenal semua orang. Di antara mereka, pamor legiun pecinta naga tersebar di seluruh Xuan Santian. Legiun kecanduan naga, legiun terkuat di bawah keluarga kerajaan Xuanling, terdiri dari 10 orang secara total. Di antara 10 orang itu, yang terlemah juga berada di peringkat Dou di bintang 8, dan pemimpinnya Qin Tian adalah pembangkit tenaga listrik puncak Dou di yang sesungguhnya. Apakah ini peninggalan bulan peri? Benar saja, itu adalah penindasan yang kuat. Jika kita tidak mengambil benda itu, aku khawatir kekuatan kita akan terbatas. Pada saat ini, inti peringkat ke-8 tiba-tiba berbicara. Begitu suara itu jatuh, mata ke-10 orang itu semua melirik dunia yang meleleh. Jiwa pejuang, 10 orang itu berseru pada saat yang sama ketika mereka melihat tudung laut luas di tangan Guni dan hantu mayat hidup yang tenang di belakangnya. Di antara mereka, pupil Qin Tian adalah yang paling menonjol. Qin Tian telah terperangkap di puncak Dou di terlalu lama, dan pada saat yang sama, sebagian besar pembangkit tenaga listrik telah menembus ke tingkat setengah abadi, jadi Qin Tian secara alami cemas. Melihat penampilannya, semangat juang ini seharusnya adalah hantu mayat hidup. Qin Tian membuka mulutnya sedikit, tetapi suaranya penuh dengan panas yang membara. Hantu mayat hidup ini tepat untuknya. Jika melahap hantu mayat hidup, Qin Tian memiliki keyakinan hampir 80% dan akan langsung menerobos ke Dou Xian. Itu adalah seorang pejuang abadi yang sebenarnya, bukan setengah abadi. Master Sekte Solomon, sudah lama sekali. Setelah beberapa saat, Qin tersenyum dan berkata kepada Master Sekte Solomon. Qin Tian, keluarga kerajaan Xuanling Anda tidak mengikuti aturan, dan benar-benar mengirim begitu banyak orang kuat untuk memasuki bulan peri. Saya akan ikut menamai sekte lain dan mendakwa Anda. Master Sekte Solomon berkata dengan marah. Bukankah kalian juga, Yemo? Wakil Kepala Legiun Pencinta Naga, melangkah maju dan berkata. Mendakwa, Master Sekte Solomon, kau harus berpikir jernih, jika kau bersatu dengan sekte lain, aku khawatir kaulah yang akan dimaksudkan. Qin Tian tersenyum perlahan. Demi keluarga kerajaan Xuanling kami yang memiliki hubungan kerja sama denganmu Solomon sebelumnya, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan semangat juangmu untuk menjaga kalian berdua dari kematian. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Jika tidak, jatuh. Setelah Qin Tian selesai berbicara, kekuatan puncak Dou Di tidak diragukan lagi terlihat. Sungguh raja yang abadi, sungguh pembangkit tenaga listrik puncak Dou Di 9 bintang dan 9 putaran. Guru Sekte Solomon mendengar kata-kata itu, tetapi tersenyum tidak setuju. Guru Solomon, jangan malu. Jika bukan karena fakta bahwa kau telah bekerja sama dengan keluarga kerajaan Xuanling kami, aku khawatir kau sudah menjadi mayat saat ini. Pada saat ini, Xuanmo yang agak pemarah di atas pasukan pecinta naga berkata. Setan misterius ini secara alami adalah orang yang mengepung Xiao Yan dan Mu Yingying di kolam Kaisar Xuanling. Qin Tian, sudah waktunya untuk menjaga orang-orangmu dengan baik. Master Sekte Solomon mendengar kata-kata itu, dan segera mengatakan sesuatu yang tidak setuju. Bahkan di hadapan seluruh legiun pecinta naga, dia tidak bergerak sama sekali. Ini adalah Master Sekte Solomon, seorang keberanian dari pembangkit tenaga listrik semi-abadi. Ayo kita lakukan. Kali ini, kita pasti akan memenangkan semangat juang. Dan aku juga sangat ingin tahu, apa perbedaan antara puncak Dou Di dan pembangkit tenaga listrik semi-abadi. Setelah Qin Tian selesai berbicara, di balik senyumnya, ada niat membunuh yang tersembunyi. Itu akan memuaskanmu, Sekte Master Solomon berkata, tanpa ragu, dia langsung menyerang Qin Tian. Satu-satunya cara untuk melakukannya sekarang adalah dengan menggunakan harga diri Qin Tian untuk melihat apakah ada peluang bagi semangat juang untuk pergi. Bagaimanapun, daya tarik semangat juang bagi Sekte Master Solomon terlalu besar. Tuan pasti tidak ingin menyerah. Jangan campur tangan, Qin Tian berkata, kepada orang-orang di belakang Legiun Pecinta Naga, dan kemudian dia langsung menembak. Melihat ini, jelas bahwa dia berencana untuk berurusan dengan Sekte Master Solomon sendirian.
Kepala resimen masih seperti ini. Melihat perilaku Qintian, Ye Mo menggelengkan kepalanya sedikit di belakangnya. Sebagai tangan kanan Qintian, dia secara alami tahu harga diri Qintian. Namun, semua orang di periode yang sama dengan Qintian, Fenxiang Gezujin, Sekte Master Solomon, dan pembangkit tenaga listrik lainnya telah dipromosikan menjadi setengah abadi, dan Qintian masih terjebak di puncak Dodi, yang membuat Qintian ingin menggunakan kekuatannya di puncak Dodi untuk menaklukkan orang lain. Bagaimana dengan anak itu Qi Haoran? Ye Mo ragu-ragu sejenak, lalu berbicara kepada Qi Haoxing di bawah. Entah mengapa, saat ini, Qi Haoxing memiliki aura yang sangat aneh di sekujur tubuhnya, tetapi Ye Mo tidak terlalu peduli. Laporkan kepada wakil kepala, kakakku, dia, Qi Haoxing ragu-ragu, bahkan terisak-isak dengan suara rendah. Penampilan dan ekspresinya sangat bagus. Ada apa? Kata Ye Mo dengan marah. Kakakku dibunuh oleh Xiao Yan dari paviliun pembakaran dupa. Kata Qi Haoxing. Tidak mungkin. Aku tentu saja mendengar tentang perbuatan Xiao Yan di paviliun Fenxiang. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Ye Mo langsung menolak kata-kata Qi Haoxing. Wakil kepala, kami tidak bisa mempercayainya. Para ahli yang memasuki reruntuhan itu tidak kurang dari 100 saksi saja. Itu benar sekali, kata Qi Haoxing. Bukankah seharusnya Xiao Yan diajari hal ini di paviliun pembakaran dupa? Mungkinkah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Ye Mo bertanya dengan ragu-ragu. Di antara korps kecanduan naga, kecuali Xuan Mo Xuan Wanxin, beberapa orang adalah antek Raja Xuanling, dan yang lainnya hanyalah pemuja, tidak sama dengan keluarga kerajaan Xuanling, jadi mereka memiliki kognisi sendiri. Aku akan menangani masalah ini. Ye Mo berkata dengan ringan, lalu mengarahkan pandangannya pada pertempuran. Hehe, Ye Mo, jika orang dari Raja Xuanling tidak setuju dengan rencana untuk menjarah jiwa petarung kali ini, aku khawatir bukan hanya Qintian yang mati. Tetapi Qintian, Raja Ming yang tak tergoyahkan, telah jatuh, dan bahkan aku merasa sedikit sedih. Qi Haoxing selesai berbicara tanpa mengatakan apapun. Bum bum bum, di atas lahar, Master Sekte Solomon dan Qintian terus-menerus bertarung. Sepertinya kekuatanmu tidak sekuat yang kau bayangkan. Qintian mengangkat tangannya sedikit dan tersenyum. Jika bukan karena fakta bahwa ini adalah peninggalan peribulan, apakah kau pikir aku takut padamu? Kekuatan seorang setengah abadi tidak sebanding dengan seorang kaisar petarung puncak sepertimu. Master Sekte Solomon berkata dengan marah. Oh, ya, kurasa kau tidak bisa pergi dari sini hari ini. Saat berikutnya, niat membunuh yang agung tiba-tiba muncul di pipi Qintian. Awalnya, Qintian tidak berencana untuk membunuh Master Sekte Solomon, tetapi sekarang karena Solomon tidak bertobat, dia hanya bisa mengirimnya ke neraka. Sungguh fluktuasi yang kuat gelombang orang ini, aku khawatir dalam beberapa tahun, dia akan dapat melangkah ke setengah abadi dalam sekejap. Melihat kekuatan hidup dan mati yang sangat terang di samping Qintian, Master Sekte Solomon terkejut. Setelah beberapa saat, mata Master Sekte Solomon memancarkan sedikit keengganan, tetapi dia masih berkata dengan gigi terkatup. Guni, ayo pergi. Setelah Master Sekte Solomon selesai berbicara, dia langsung menyapu Guni, dan Fast Seekover, yang mengendalikan Undead Sparrow, langsung dipotong oleh Solomon. Kemana harus pergi? Mati. Bagaimana mungkin Qintian membiarkan Master Sekte Solomon pergi seperti ini? Dan menyerang langsung dengan kekuatan hidup dan mati. Energi persimpangan hitam dan putih, seperti penghakiman hidup dan mati, langsung mengenai kedua Lord Solomon. Tidak bagus. Master Sekte Solomon melihat ini, bagaimana dia bisa berharap Qintian begitu kejam. Tetapi saat ini, Master Sekte Solomon hanya memiliki sedikit energi tersisa di tubuhnya, jadi dia langsung menghalangi Fast Seekover di depan mereka berdua, mencoba menggunakan sesuatu untuk menghentikan pukulan mematikan Qintian. Kerak, dengan suara, retakan muncul di kap lautan luas, dan serangan Qintian langsung diblokir. Ayo pergi. Master Sekte Solomon melihat bahwa penutup laut Han benar-benar terkoyak oleh serangan Qintian. Meskipun hatinya sangat sakit, dia tetap berkata. Setelah berbicara, kedua sosok itu dengan cepat menghilang di sini. Itu sebenarnya penutup laut luas, aku benar-benar bersedia melakukannya. Qintian berkata sambil tersenyum, saat berikutnya, pupil matanya menatap makhluk yang diam-diam menghuni dunia cair di depannya.